Hai, aku Agisna Rudianti dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Sebelumnya, hidrologi itu apa sih? Nah, hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi, termasuk sifat-sifat kimia dan fisikanya, serta interaksinya dengan lingkungan. Nah, UNESCO mendefinisikan hidrologi sebagai ilmu geofisik yang mempelajari tentang kejadian, sifat peredaran, dan distribusi air di bumi, sifat-sifat fisik dan kimianya, dan reaksinya terhadap lingkungan, termasuk hubungannya dengan kehidupan. Hal ini erat hubungannya dengan siklus hidrologi yang mengilustrasikan 4 macam proses, yakni presipitasi, evaporasi, infiltrasi, limpasan permukaan, dan limpasan air tanah. Berbagai macam air dapat kita lihat di sekitar kita, misalnya air sumur, air sungai, air hujan, air rawa, air telaga, air laut, air es, air danau, dan sebagainya. Permukaan bumi lebih banyak ditutupi oleh air daripada daratan. Bumi sebagai tempat tinggal merupakan salah satu planet dalam sistem tata surya yang hampir 3/4 permukaannya tertutup oleh air, baik air yang ada di darat maupun yang ada di laut. Lapisan air yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Lapisan ini akan membentuk samudra, laut, telaga, danau, sungai, tumpukan es, uap, awan, dan sebagainya. Permukaan tanah dan air tanah yang dibutuhkan untuk kehidupan dan produksi adalah air yang terdapat dalam proses daur atau siklus hidrologi. Jika peredaran siklus hidrologi atau siklus air tidak merata, maka akan terjadi berbagai kesulitan. Peredaran air yang berlebihan dapat mengakibatkan permasalahan seperti banjir. Untuk ini, harus diupayakan segera pengendalian banjir. Sementara itu, jika peredaran air sedikit atau kurang dapat mengakibatkan permasalahan seperti kekeringan. Untuk mengatasinya, maka kekurangan air ini harus ditambah dalam suatu usaha pemanfaatan air. Berdasarkan uraian tersebut, hidrologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan air di bumi, proses terjadinya, peredaran dan alirannya, sifat-sifat kimia dan fisikanya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk-makhluk hidup. Hidrologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari presipitasi, evaporasi dan transpirasi, aliran permukaan, dan air tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vina Karlina, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hidrologi. Saya akan menjelaskan tentang siklus pendek dan siklus sedang. Jenis siklus hidrologi ada 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek yang terjadi di wilayah lautan. Yang kedua, siklus hidrologi sedang yang terjadi di wilayah daratan dekat dengan lautan. Dan yang terakhir ada siklus hidrologi panjang yang terjadi di wilayah pegunungan. Siklus pendek, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek nih. Jadi dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan, yaitu di mana matahari mengalami energi panas air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Kunci utama dari evaporasi sendiri merupakan panas matahari ya. Nah, setelah penguapan, siklus ini mengalami kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air
di darat dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Air yang jatuh di darat tidak selalu mengalami runoff, tetapi bisa juga mengalami infiltrasi. Infiltrasi sendiri adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Tetapi, walaupun air meresap ke dalam tanah, tetap akan mengalir ke laut ya guys, tetapi prosesnya lebih lama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dalam bertutur kata, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hernanda Ditya Permono akan menjelaskan tentang siklus panjang hidrologi. Siklus panjang hidrologi diawali dengan penguapan air, baik itu dari air laut maupun sumber mata air lainnya. Uap air tersebut tidak langsung mengalami proses kondensasi, tetapi harus melalui proses sublimasi terlebih dahulu. Proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah menjadi awan yang mengandung kristal es. Awan-awan tersebut bergerak terbawa angin menuju daratan dan melalui proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk salju. Salju yang menumpuk akan membentuk gletser. Lalu gletser ini akan mencair dan mengalami runoff mengalir ke permukaan tanah menuju sungai yang diteruskan ke air laut. Perkenalkan, nama saya Anggi Fajar Hidayat. Pada bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi secara lengkap. Siklus yang akan saya jelaskan ini mencakup dari siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Bisa dibilang merupakan gabungan dari semua siklus itu. Di sini saya berada di lapangan untuk bisa melihat secara langsung unsur-unsur utama apa saja yang terjadi pada siklus hidrologi, dari mulai evaporasi atau penguapan sampai dengan runoff atau limpasan air. Di sini saya sengaja berada di lapangan untuk bisa melihat secara langsung siklus-siklus atau unsur-unsur utama dari siklus ini bisa terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur utama yang berpengaruh atau yang terjadi dalam proses atau siklus hidrologi, yaitu yang pertama selalu diawali dengan penguapan atau evaporasi. Pada penguapan ini sendiri, pada siklus hidrologi itu dibagi menjadi beberapa istilah, yaitu yang pertama ada istilahnya evaporasi, seperti yang ada di gambar penjelasan ini. Evaporasi itu adalah penguapan langsung yang terjadi pada badan air, bisa laut, bisa sungai, dan juga bisa danau, atau bisa juga berupa daratan seperti yang bisa dilihat dalam video. Jadi di dalam daratan ini nanti bisa juga terjadi yang namanya evaporasi. Kemudian penguapan yang kedua itu adalah transpirasi. Transpirasi ini merupakan penguapan air yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi dari pohon-pohon dan rerumputan ini nanti juga akan terjadi proses penguapan atau istilahnya transpirasi. Kemudian selain itu juga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air dan tanah maupun pada jaringan makhluk hidup. Jadi bisa dibilang kalau evapotranspirasi itu merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Proses yang selanjutnya terjadi pada penguapan ini salah satunya adalah respirasi. Respirasi sendiri itu adalah penguapan air oleh tubuh manusia dan juga hewan. Jadi selain dari tumbuhan, penguapan itu bisa juga terjadi pada tubuh manusia atau juga hewan, seperti yang Anda bisa lihat pada video saya ini. Kemudian proses yang penguapan selanjutnya adalah ada yang namanya sublimasi. Khusus untuk sublimasi sendiri itu akan terjadi hanya di siklus panjang dan juga terjadi hanya di daerah kutub atau di puncak gunung yang daerahnya sangat dingin sekali. Untuk pengertiannya, sublimasi itu adalah proses perubahan es di kutub atau puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Yaitu bisa disebut kondensasi ini akan menyebabkan terbentuknya awan mendung yang di dalamnya
ada volume air yang begitu banyak. Seperti yang bisa dilihat ini, cuacanya agak mendung, berarti ini sudah terjadi yang namanya kondensasi. Kemudian proses selanjutnya adalah adveksi. Adveksi ini proses perpindahan awan akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Jadi nanti awan-awan akan ditiup oleh angin menuju ke daratan atau menuju ke daerah pegunungan. Setelah ada kondensasi dan juga adveksi tadi, proses selanjutnya seperti yang ada pada gambar penjelasan, akan terjadi yang namanya presipitasi. Presipitasi ini nama lainnya adalah hujan. Pengertiannya sendiri, peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair atau beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Semakin rendah suhu, maka hujan yang dihasilkan bisa jadi menjadi hujan es atau bisa juga menjadi hujan salju. Kalau untuk hujan es sama salju mungkin terjadinya di daerah yang beriklim dingin. Kalau mungkin di Indonesia akan sangat sulit dijumpai yang namanya hujan es atau mungkin hujan salju. Pada proses yang selanjutnya ada yang namanya infiltrasi. Seperti yang ada pada gambar penjelasan, infiltrasi ini adalah aliran air yang meresap ke dalam tanah. Kemudian proses yang lain ada yang namanya perkolasi atau percolation. Perkolasi ini hampir mirip sebenarnya dengan infiltrasi. Hanya saja perkolasi ini adalah air yang meresap terus sampai pada kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah. Selanjutnya, proses yang terakhir adalah aliran permukaan atau runoff. Runoff ini adalah air yang mengalir di atas permukaan menuju ke laut. Seperti yang ada pada video, aliran permukaan atau runoff ini akan mengalir dari dataran yang lebih tinggi menuju ke dataran yang lebih rendah. Bisa melalui daratan atau bisa juga melalui sungai seperti yang ada pada video ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa menjelaskan mengenai apa itu yang dinamakan hidrologi dan apa yang itu dinamakan dengan siklus hidrologi. Terima kasih.